Halo dokter-dokter, saya Meli akan mewakili PT AHW Indonesia, distributor dari produk Oxypress. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber kece kita. Ada Dokter Luputu, owner dari klinik Kanina Dental Bintaro. Kemudian ada Dr. Arwin, owner dari Postur Klinik Surabaya, dan nanti akan join bersama kita. Tapi karena saat ini masih ada pasien, jadi belum bisa join dulu. Kemudian yang terakhir ada Mbak Ayi dari Ayoga, founder dari Yoga Euphoria, yang saat ini juga bekerja sama dengan Oxyfresh dalam komunitas online yaitu Kumpul Sehat. Kumpul Sehat ini adalah komunitas yang mengutamakan kesehatan badan dan kesehatan gigi mulut yang didukung oleh Oxyfresh Indonesia. Kita langsung saja tanya-tanya dengan Dokter Putu. Oke. Halo dok. Halo Mbak Ayi. Iya dok, aku langsung tanya aja ya dok. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit nih dok mengenai yoga dan apa aja keterkaitannya dengan profesi dokter sebagai dokter gigi, apalagi dokter gigi anak ya dok. Ya, kalau buat saya sih yoga itu membantu banget ya dalam pekerjaan saya karena saya butuh lebih sering untuk stretching karena saya juga sekian lama praktek itu akhirnya bermasalah dengan bahu dan pinggang ya. Jadi dulu tuh saya sempat low back pain segala yang nggak bisa jalan gitu ya, maksudnya susah banget sampai tegak aja susah gitu, sakit. Akhirnya saya yoga. Dan dengan stretching rutin ya sampai hari ini sih jangan sampai kumat lagi gitu. Kemudian kalau misalnya kita lagi capek gitu kerjaan, kadang tuh di sini rasanya kaku gitu kan. Tapi kalau udah stretching itu enak gitu, jadi nggak bikin sampai sakit kepala gitu. Terus kalau dari sebelum saya kan sempat chat-chatan juga dengan Dokter Luputu. Dokter kan mulai yoga di tahun 2000 dan jadi dentis dari sebelumnya ya dok. Nah itu ada perbedaannya nggak sih dok dari sebelum yoga dan sesudah yoga? Kalau perbedaan itu kan baru kita rasakan setelah latihan cukup lama ya, nggak instan gitu. Cuman emang sih waktu pertama latihan itu memang rasa kaku-kakunya gitu ada perubahan rasa, jadi nggak yang terlalu bikin kita nyeri gitu loh Mbak. Cuman ya takes time, beberapa kali latihan, kalau saya nggak salah sih waktu itu setelah 3 bulanan ya, cuman saya intens gitu. Artinya sih sakit, maksudnya di sini tuh kadang kalau buat gini aja tuh, sini tuh di sini udah nggak nyaman banget gitu. Dokter kenapa sih dok mulai ikut yoga itu karena apa dok? Karena saya tertarik aja untuk olahraga yang juga bisa ngatur nafas saya lebih enak ya. Karena saya baca-baca buku gitu bahwa itu bagus untuk endurance juga, kemudian kesehatan kita secara menyeluruh, dan juga ya itu yoga itu kan kalau definisinya gitu union ya, penyatuan antara body, mind, and soul gitu. Jadi kalau dibaca-baca di situ memang harusnya kita bisa menyelaraskan tiga-tiganya, dan body itu kan sifatnya bergerak gitu ya, maksudnya body itu sifatnya malas kan dia, lazy, tapi mind kita tuh vibran, dia mau ini mau itu kan. Jadi sedangkan soul itu kan dia glow gitu, maksudnya apa ya, jadi gimana menyelaraskan antara pikiran dengan badan supaya harmonis gitu aja. Oke. Ini Dokter Arwin ternyata sudah bergabung dengan kita dok. Kita sapa-sapa dulu Dokter Arwin. Sepertinya masih terkendala koneksi dok. Sama itu, dan faktor emosi Mbak, faktor emosi kita lebih tenang, lebih kalem, nggak yang ledak-ledak gitu ya, bisa lebih lebih tenang aja gitu. Bisa lebih hold breath, jadi ada apa-apa tuh tarik napas dulu, nah gitu loh, jadi lebih kalem. Kalem. Oke. Terus
Nah, yang penting lagi Gak apa-apa dok. Apa dok? dokter gigi anak kayak aku, kita lebih bisa mengendalikan emosi menghadapi anak-anak kan. Mereka ada yang cengeng, ada yang drama, ada yang kadang orang tuanya juga butuh kita kesabaran kita untuk handle. Lah itu saya ngerasa benefit banget sejak latihan yoga. Saya jadi nggak gampang terdistraksi sama mereka punya emosi dan behavior gitu. Jadi oke lah. Oke. Ini berarti kita langsung ke Mbak Ayi nih. Mbak Ayi, jadi Mbak Ayi banyak banget nih Mbak dokter-dokter gigi yang keluhan pegel-pegel setelah praktek, sama kayak yang dokter Lupu tadi sudah sebutkan. Dokter Lupu tuh sempat susah gerak di bagian tangannya. Itu biasanya Mbak, apa aja sih Mbak yang harus dilakukan supaya bisa mengantisipasi keluhan-keluhan kayak gini? Oke, ya, suaranya kedengeran? Kedengeran Mbak? Oh, oke. Ya, oke. Ya, terima kasih Meli atas pertanyaannya. Oke, saya akan jawab. Memang saya seringkali melihat aktivitas dokter gigi ini tuh selalu menyangkut ke tubuh bagian atas ya, upper body. Jadi ada apa namanya, pemanasan sebelumnya, eh, eh, itu terutama ya di bagian bahu, tangan, dan jari tangan gitu. Jadi mungkin saya akan memberikan tips di awal. Meli gimana? Saya akan memberikan Boleh, boleh Mbak. beberapa gerakan-gerakan di awal agar tujuannya itu untuk pemanasan di samping sebelum dia bergerak untuk terhadap pasien tersebut, gitu ya. Oke, saya kebetulan dokter, saya nggak punya kursi yang dokter punya, tapi ada kursi. Ya, ini saya adanya kursi yoga yang suka saya buat untuk latihan. Oke, baiklah. Jadi seperti tadi saya dengar keluhan dari dokter Luputu, yaitu dia sering merasa tidak nyaman pada bagian trapesius ya dok ya, pada bagian trapesius. Jadi sebaiknya kita harus stretching dulu dok. Jadi begini ya, sebelum masuk ke arah situ dulu, dokter bisa melakukan tarik nafas gitu ya, satukan kedua telapak tangan, lalu buang nafas, tekuk sikunya, dorong dadanya ke atas. Exhale, kembali lagi luruskan tangannya, lihat ke arah langit-langit ya. Oke, lagi tarik nafas, buang nafas, tekuk siku, angkat dada, lihat ke atas. Lalu kembali exhale. Oke, nah itu dulu yang pertama. Terus yang kedua itu yang saya maksud untuk tadi ya bagian trapesiusnya, dokter lakukan seperti ini ya, tekuk siku, lingkarkan pada lower back kita. Nah, seperti ini ya, dalam posisi badannya tegak ya. Kemudian tarik nafas, angkat dadanya, sedikit angkat, dorong dada ke atas, lalu exhale ya, arahkan apa namanya, telinga kita ke arah bahu. Ya, lihatnya ke bawah. Ya. Tahan di sini kira-kira 5 nafas. Inhale, exhale itu 1 nafas. Ya, sampai dengan 5 nafas. Oke, dan cukup kembali. Ya. Lagi tarik nafas lagi, lalu exhale. Oke. Good. And then pelan-pelan tubuh ke depan, ya, kemudian lepaskan dan putar bahunya ke belakang, ya. Ganti sama dengan yang kiri pun sama, ya, dilingkarkan ke daerah lower back, tarik nafas, angkat sedikit dada, lalu miringkan ke arah samping. Lihatnya ke arah lantai. Jadi dekatkan telinganya pada bahu. Atau boleh juga dagunya ke arah dada.
Tergantung dari mana kita merasakan yang tidak nyaman itu tadi. Oke, dan kembali. Cara melepaskannya, dorong tubuhnya ke depan, pelan-pelan lepaskan tangannya dan putar bahunya ke belakang, ya. Dan tadi dokter juga mengalami sering sakit juga ya bagian sini, ya. Jadi itu bisa juga dok kita lakukan pemanasan juga. Jadi tarik nafas, ya, luruskan tangan ini harus sejajar dengan bahu dok. Kemudian telapak tangannya, ya, itu jari tangannya ke arah lantai. Jadi dokter sedikit mendorong pelan-pelan jari tangannya ke arah lantai. Nah, kemudian punggung tangannya dorong ke depan juga. Iya. Ya, ini bisa 2 sampai 5 nafas, tergantung dari nyamannya kita, dok. Ya, begitu juga arah sebaliknya. Oke, and then punggung telapak tangannya. Ya, dok. Nah, pastikan bahu ini sejajar, dok. Jadi jangan tinggi sebelah, jadi harus sejajar. Jadi posisinya nyaman. Nah, ada dok, saya melihat ya kalau dokter gigi itu kan banyak sekali dia jari-jari tangannya bermain ya dok ya. Nah, ini juga perlu dok kita lakukan stretching ya pada jari tangan. Jadi dokter bisa, ini namanya finger flexor. Ini ibu jari ya dok, di sini ya. Misalnya ini tangan yang kanan, saya lakukan tangan kiri saya. Jadi ini tekan dengan jempol ya, tarik nafas, didorong ke bawah dok. Jadi di stretching dok ini jempolnya, ya. And then begitu juga jari telunjuknya sama, dorong ke arah lantai. Terus, nah satu-satu dok, tuh, ya. Ini juga sama. Sama juga, dan ini jari kelingking. Sama. Ya dok, nah itu kiri dan kanannya pun sama, lakukan sama dua-duanya. Nah kemudian ada yang disebut dengan hand close, ya. Jadi dokter seperti mendorong agak sedikit tekuk sikunya, ya, sedikit tekuk sikunya. Ini seperti mendorong dok. Nah kemudian dorong, tarik nafas, kemudian genggam dok. Tahan, lepaskan. Nah, ketegangan itu akan hilang, dok. Jadi, tarik nafas, cengkram, lepaskan. Iya, tarik nafas, lepaskan. Iya, oke. Ya, good. Nah, terus yang terakhir, dok, ada 4 jari tangan kita, ibu jarinya di dalam nih, dok. Ya, ibu jarinya di dalam, kita kepal. Ya, kemudian dokter lakukan seperti ini. Ya, good. Dan tekuk pelan-pelan. Lagi tarik nafas, dorong lagi. Iya, oke. Iya. Oke. Nah, terakhir, dok, tadi selain trapesius yang sering kena ya, ini yang disebut dengan kalau nggak salah tuh latissimus dorsi ya, dok ya. Jadi kita akan twist ya. Nah, caranya gini, dok. Misalnya kita mau lakukan yang sebelah kiri, saya ngadep sini ya. Siku yang kanan di atas lutut, angkat tangan yang kirinya ke atas, tarik nafas, bawa ke arah samping. Ini enak banget ya, dok. Tarik terus, dok, sejauh mungkin. Nah, twist. Enak banget ini, dok. Terus, and then exhale. Oke, ganti. Begitu juga sama, ya, sikunya tekuk, lalu bawa tangan yang kanannya ke arah samping. Lihatnya ke arah lantai. Ya, bahunya sedikit dibuka. Ya, dadanya buka biar bisa bernafas dengan nyaman. Lalu exhale. Ya, segitu aja ya, mungkin gerakan-gerakan yang dasar sekali yang bisa dilakukan sebelum duduk di kursinya untuk melakukan tindakan. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ayi. Kalau dari Dokter Luputu sendiri, selama praktek melakukan stretching seperti ini atau tidak, dok? Kalau saya twist, tapi di kursi ini saya muter aja gitu. Biasanya saya pakai kursi
persegi itu, cuman ini kependekan kalau yang di sini kan. Ini pakai ini, begini. Biasanya saya ke arah samping gini. Ini kan pegangan. Aduh, tolong dipegang. Biar kelihatan. Jadi kayak gini. Lagi ya. Biasanya saya gini. Nanti kaki ke lantai. Terus saya gini aja gini tuh. Gitu. Setiap pergantian pasien berarti dokter stretching dulu ya, Dok? Enggak juga, biasanya juga. Kalau misalnya pagi, berarti siang saya istirahat, saya stretching gitu. Jadi saya putar lagi yang sebelah sini, kayak gitu, terus saya gini, gitu. Ini aja. Jadi sering lagi saya ke tangan. Jadi kalau tangan suka ya yang geraknya seperti ini. Jadi terus saya tarik ini ke belakang, ke samping. Terus ke sini. Terus saya suka yang sini. Jadi kalau kayak gini, saya biasanya tarik gini nih. Ini tekan ke tembok. Nah ini tarik ke belakang gini. Ini saya suka banget buat punggung. Itu terus sama di tembok. Untuk bahu saya biasanya gini. Dari sini coba. Ini. Terus sampai di itu. Ya, saya sukanya seperti itu. Oke. Menarik ya, Dok. Ternyata banyak cara-cara stretchingnya juga ya. Nah, oke, Dok. Lalu saat berada di kursi tindakan, Dok, kenapa banyak dokter-dokter gigi yang terkena gangguan muskuloskeletal, Dok? Itu gangguan pada nyeri tulang belakang ya, Dok ya? Nah, itu tuh kenapa sih, Dok, yang jadi penumpu badannya dokter-dokter gigi itu sebenarnya apa? Kenapa bisa terkena gangguan tersebut? Karena banyak yang karena kita kan posisinya dalam jangka waktu tertentu gitu, posisinya sama nih kayak kita misalnya pegang kaca mulut begini, pasiennya di sini. Nah, atau kita rasa tuh kan otot kita kayak posisi itu terus dalam waktu tertentu. Itu mungkin yang bikin dia tegak atau kita bergerak tiba-tiba ambil sesuatu gitu. Terus kadang kita harus bergeser, kemudian harus begini, kadang kan terlihat langsung ke mulut pasiennya. Jadi mungkin pergerakan yang berulang-ulang seperti itu akhirnya membuat otot kita kayak kaku barangkali. Mungkin Dokter Arwin bisa jelasin gimana. Iya. Nih, mungkin kita lanjutkan ke Dokter Arwin langsung ya sebagai spesialis rehabilitas medik ya, Dok. Sebenarnya apakah betul, Dok, yoga ini memang ada kaitannya dengan kegiatannya dokter gigi yang tadi dijelaskan dengan Dokter Lup? Ya, untuk yoga ya memang bagus sekali ya, yang yoga yang basic, yang sederhana tadi yang diajarkan oleh Bu Ai maupun yang dilakukan oleh Dokter Gigi Luputu ya. Itu stretching yang bagus. Nah, bisa dilakukan sih di sela-sela, mungkin setelah 2-3 pasien gitu, dokter gigi bisa melakukannya. Nah, tadi menjawab pertanyaan yang terakhir tadi ya. Nah, tadi saya lihat sekilas gerakannya dokter gigi ya. Nah, ini Dokter Putu dan teman-temannya ternyata banyak
yang tangannya tuh hang ya, menggantung. Jadi karena sedang tindakan maupun mengambil sesuatu gitu, nah itu tangannya menggantung ya dalam waktu yang mungkin cukup lama ya. Kalau ada sehari berapa mungkin 10 pasien ya lumayan banget gitu ya. Nah sehingga terjadi pastinya ketegangan di otot-otot yang atas ya, mulai dari tadi bisa trapesius, latissimus dorsi dan sebagainya. Jadi memang stretching ini sangat diperlukan dan bisa membantu para dokter gigi untuk tidak sampai ke muscle fatigue ya atau overuse dari otot-ototnya. Kelihatannya diem duduk, tapi sebenarnya itu ototnya banyak bekerja. Gitu. Kalau Dokter Arwin sendiri, apakah banyak dok pasien-pasiennya yang yang profesinya dari dokter gigi begitu dok? Ada ya beberapa, tapi nggak banyak ya mungkin pada sibuk dokter giginya untuk melakukan terapi. Konsultasi. Sehingga lebih baik ya dilakukan preventif seperti tadi ya, bisa stretching waktu lagi praktek seperti itu. Nah kalau dokter gigi yang ke saya ya memang betul, jadi biasanya leher gangguannya itu sampai bahu dan juga di punggung bawah ya. Jadi kesatu mungkin saran saya untuk para dokter gigi untuk menghindari occupational job related back pain itu harus memperbaiki satu postur waktu bekerja ya. Jadi usahakan seergonomik mungkin. Saya lihat sudah ada juga kursi tindakan dokter gigi yang ada penyangga untuk tangan ya, sehingga tangannya itu tidak melayang, tidak hang, tapi ada armrest-nya atau tangannya bisa ada yang menyangga. Itu sudah sangat membantu. Kedua, usahakan Bapak Ibu dokter gigi waktu duduk itu harus tegak ya, tegak. Yang disebut tegak tuh adanya lumbal lordotik ya, jadi lumbal satu itu dimajukan ke depan ya, atau bahasa Jawanya itu dekek ya, dekek bukan jentit ya. Kalau jentit itu salah ya, tapi dekek atau membusungkan dada ya, kurang lebih seperti itu. Enggak usah sampai terlalu banyak, tapi cukup sampai bahu-bahu kita itu bisa rileks, posisi rileks turun, bahunya turun ya, cinta. Nah seperti ini itu bisa membantu untuk merilekskan seluruh tubuh kita, sehingga kita bisa melakukan konservasi energi atau melakukan penghematan energi. Nah ini ya para Bapak Ibu dokter gigi bisa hemat energi, nggak capek kalau berada dalam proper position ya, jadi dalam postur yang tepat, lalu juga melakukan ergonomik tadi di area kerjanya, dan juga kalau bisa rest ya, jadi tangannya tuh sering-sering istirahat dulu, jangan selalu menggantung seperti ini. Ya gitu deh. Oke, terima kasih Dokter Arwin untuk penjelasannya. Sama-sama. Sebagai penutup mungkin dari Dokter Luputuh, apakah ada pesan nih dok untuk rekan-rekan dokter gigi saat ini supaya nanti tidak merasakan gangguan-gangguan? Saran saya sih lebih mudah, lebih baik dimulai untuk rajin stretching, apakah itu dengan yoga atau olahraga lainnya, tapi yoga benefit banget supaya bisa bekerja sehat lebih lama. Pesannya itu. Oke, ya udah mungkin begitu saja bincang-bincang kita hari ini mengenai yoga dan dokter gigi. Saya jelaskan kalau Dokter Luputu dapat ditemui di klinik Kanina Dental Bintaro dan dapat dihubungi melalui nomor berikut. Kemudian Dokter Arwin bisa ditemui di kliniknya yaitu Postur Klinik Surabaya, betul ya dok? Ya betul, di sini nih, saya lagi di klinik saya, ya ini Postur Klinik di Jalan Musi nomor 20 Surabaya. Oke. Atau di Instagram juga boleh, Instagram Postur Klinik, IG-nya Postur Klinik. Oke. Thank you. Thank you dok. Ya. Kemudian Mbak Ayi bisa langsung DM melalui Instagramnya di @ayiyoga ya dok. Ya Mbak, dokter-dokter juga bisa melihat video-video singkat mengenai yoga di seluruh sosial media Kumpul Sehat
Kumpul Sehat adalah komunitas yang mengutamakan kesehatan badan dan kesehatan gigi mulut yang didukung oleh Oxyfresh Indonesia. Baik, terima kasih Dokter Luputu untuk pesan-pesannya tadi, Dokter Arwin untuk penjelasannya, dan Mbak Ayu untuk stretchingnya tadi. Sama. Saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Baik semua. Ya, makasih Mbak Ayu.